Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aslih lana dunyana alladhi huwa ismatu umurina. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah bagi kami agama kami, ya Allah, yang ianya menjadi penjaga, pelindung segala urusan kami. Amin. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Dan perbaikilah ya Allah bagi kami dunia kami, tempat di mana kami hidup dan mencari penghidupan. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Dan perbaikilah ya Allah bagi kami negeri akhirat kami, tempat yang akan menjadi tujuan kembali hidup kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Dan jadikanlah ya Allah kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami dapat menambahkan bagi kami dalam segala kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah ya Allah kematian kami kelak sebagai kerehatan bagi kami daripada segala keburukan. Allahumma la takhtim ajalana qabla an natuba ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tutup ajal kami, kehidupan kami, sebelum kami dapat bertaubat kepadamu dengan taubatan nasuha. La tahmil ajalana qabla an naqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tutup kehidupan kami, ajal kami, sehingga kami dapat mengucapkan dengan penuh keyakinan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian,
Sementara Allah masih berikan keizinan untuk kita meneruskan kehidupan kita di dunia. Sementara Allah masih beri kita kemampuan untuk berikhtiar, menentukan pilihan yang terbaik menurut Allah. Tentu kita tidak boleh lupa sentiasa berdoa dan memohon panduan hidup kepadanya. Salah satu daripada perkara yang amat kritikal dalam tahapan kehidupan kita, mulai daripada sebelum ada, kemudian kita lahir, kemudian kita hidup di dunia, dan nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Daripada pelbagai tahapan kehidupan ini, tahapan kehidupan atau marhalatul hayat dalam bahasa Arabnya, yang boleh dikatakan sangat kritikal. Bahkan ia sangat menentukan bagaimana kehidupan kita selepas kehidupan yang di sini, senang atau susah, bahagia ataupun sengsara, yakni ditentukan oleh bagaimana keadaan kita ketika kita nanti mati meninggalkan dunia ini. Karena kematian bukan sekadar mengakhiri kehidupan masa hidup kita di sini sekarang ini, tapi kematian sekaligus menjadi awal permulaan kehidupan yang sebenar. Jadi bila kita sebut kematian, bolehlah kita kata ya, dengan kematian karena kita mengakhiri kehidupan kita yang di sini, yang sifatnya sementara, tidak kekal, dan dengan kematian juga kita memasuki fasa kehidupan yang hakiki. Jadi kehidupan di alam sana nanti. Alam akhirat. Tapi sebelum memasuki alam kehidupan hidup di akhirat, kita mesti menunggu dahulu di ruang tunggu. Waiting room. Namanya alam barzah. Alam barzah bukan alam terakhir. Bukan. Alam barzah bukan alam akhirat. Juga bukan. Alam barzah juga bukan alam dunia. Barzah yang kita telah pelajari sama, yakni sempadan, pembatas, dinding yang menjadi pembatas menghalangi antara dua benda yang berbeza sama sekali. Alam dunia dengan alam akhirat beza, sungguh-sungguh beza daripada segala aspeknya. Maka di antara alam ini ada alam yang menjadi pembatasnya, pemisahnya. Namanya alam barzah. Walaupun alam barzah, jamaah sekalian, mungkin lebih mirip atau ada banyak persamaan dengan alam akhirat, tapi Masya Allah, orang di alam barzah rupanya masih ada hubungan dengan yang di sini, yang sekarang. Ya. Apa hubungannya? Sebagai contoh yang kita telah pelajari, dia ada di antara mereka yang di alam barzah masih terus-menerus mendapatkan pahala
yang mengalir atau dialirkan daripada alam dunia ke alam barzah. Ada yang kita pelajari itu. Ada juga mereka yang di alam barzah, karena alam barzah bukan alam akhirat. Walaupun ada pesamaan di alam akhirat, tapi masih ada kaitan dengan alam di sini. Ada juga mereka yang terus-menerus mendapatkan aliran dosa, kiriman dosa, hasil daripada perbuatan yang dilaku semasa di dunia. Di dalam barzah. Dosanya mengalir terus. Ada hubungan dalam hadis Nabi, kita beli dalam siri-siri yang tak tahu keberapa, karena kita dapat puluh-puluh bicara tentang kematian ini. Jika ada orang ziarah kubur, walaupun kita tahu alam kubur bukan di tanah perkuburan. Tanah kubur dengan alam kubur ada yang berbeza. Ya, Nabi memberitahu kita. Kenapa suruh salam? Buat apa kalau mereka tak dengar? Allahu Akbar. Banyak hadis-hadis Nabi yang beritahu kita. Orang yang ada di alam kubur, di alam barzah, boleh mengenali orang-orang yang dahulu dikenalinya semasa hidup apabila mereka menziarahnya. Tengok, masih ada hubungan. Masih ada hubungan. Begitu orang masuk alam barzah, Nabi beritahu baru ditanam. Yang menghantar ketahuan yang menanamnya balik, meninggalkan tanah perkuburan. Nih orang yang berada di alam barzah, kata Nabi, mendengar suara hentakan capal-capal, kasut-kasut, terumpah-terumpah. Orang-orang yang menghantarnya. Tuh, hubungannya masih ada. Dia juga sudah ada hubungan dan akhirat. Contohnya, Nabi beritahu alam barzah boleh jadi ia taman surga. Dan boleh jadi ia ada jurang api neraka bagi penghuninya. Ya. Hadis yang juga kita pelajari. Orang mukmin yang husnul khotimah sebelum ia masuk ke alam barzah. Sebelum masuk. Maknanya masih diambang kematian. Bolehlah dalam bahasa mudah. Ketika orang ini kaki sebelah di alam barzah, kaki sebelah di alam dunia. Itulah bahasa mudahnya, bahasa awamnya. Allah perlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah sediakan di sana nanti. Termasuk surga yang akan menjadi tempat tinggalnya diperlihatkan. Tengok, dah ada hubungan dengan alam akhirat. Demikian juga sebaliknya yang kufur. Mengalami siksaan yang luar biasa. Semasa ia hendak meninggalkan alam dunia, masuk ke alam barzah. Masa itu pun sudah disiksa dengan siksaan yang itu bukan lagi siksaan dunia karena ia berlaku di alam gaib. Sebagaimana ayat minggu lepas kita pelajari surah Muhammad ayat 27, dilepuk, ditinju, dipukul, ditala, dilanyak oleh malaikat. Allahu Akbar. Belum lagi masuk alam barzah, diperlihatkan setiap harinya neraka yang akan jadi tempat tinggalnya. Jadi alam barzah ini memang pelik sungguh. Alam akhirat bukan, alam dunia bukan, tapi boleh masih ada kaitan. Dengan dunia masih ada kaitannya, dengan akhirat ada kaitannya. Sebab bila dah masuk alam akhirat, tinggal alam barzah, tidak lagi di waiting room, di bilik, di ruang tunggu, ya tak ada lagi hubungan dengan dunia. Di akhirat tak ada lagi orang dapat pahala terus menerus, putus dah. Tak akan dapat dosa terus menerus karena sudah tidak lagi di alam barzah. Dah masuk akhirat, dah habis dah, putus pahalanya, putus lagi. Dia hanya dapat kiriman atau tambahan pahala atau dosa selama ia masih di alam barzah.
Ini bermakna saat seseorang itu berpindah daripada alam dunia ke alam barzakh, itunya saat yang paling kritikal. Sebab itulah doa Nabi yang kita pelajari selama di bersiri-siri ini, yang terakhir sengaja saya perpanjang dan lebar penjelasannya. Doa Nabi kata, waj'alil mauta lana rohatan min kulli syarr. Itu maknanya sangat dalam, nyawa sekalian. Mohon agar kematian yang kau nak tetapkan buat kami nanti, ya Allah, kematian yang menjadi rehat bagi kami. Selepas penat beramal, bekerja di dunia, sekarang rehat, tinggal menunggu upah dan hasilnya. Kata orang, masa berkhidmah sudah habis, sekarang pencin dan menikmati hasil titik peluh kerja dan amalnya. Tentunya hasil yang membahagiakan. Ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Seorang mati secara umum telah kita lihat ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah. Nah, dalam hadis berikutnya yang saya sampaikan jemaah sekalian, contoh-contoh yang telah kita pelajari minggu lepas, contoh bagaimana Bilal bin Rabah ketika istrinya melihat dia dekat dengan ajal, dia kata, kasihannya lah Bilal. Kasihan sungguh, Bilal, sedih sungguh aku lihat Bilal. Bilal menjawab, kenapa kamu kata kasihan sangat Bilal? Katakanlah bertuahnya lah Bilal, gembiranya lah Bilal. Ditanya macam mana engkau gembira, engkau kan nak mati. Ya bagaimana aku tak gembira? Selama ini aku hanya mampu menyebut nama dia, kekasihku, Muhammad Rasulullah. Selama ini aku hanya dapat mengingati namanya, mencintai tanpa berjumpa dengan orangnya. Sekejap lagi Allah aku beri peluang dan ruang, kesempatan untuk jumpa dengan kekasihku. Kalau selama ini aku hanya menyatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah aku cinta engkau, aku sayang engkau, aku rindu engkau. Sekejap lagi rinduku terobati. Cintaku dapat aku wujudkan dan rasai karena saya aku jumpa kekasihku. Tengok Bilal ketika nak mati. Subhanallah. Nah, ayat berikut ini, hadis berikut ini jamaah sekalian, saya ingin sampaikan hadis sahih dirawikan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah radhiyallahu anhu telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazatin. Adalah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama sahabatnya dan melewati melalui tanah perkuburan. Ada satu kasan, di situ ada orang yang dikubur, di atas kubur lah. Tiba-tiba Nabi bersabda, didengar oleh sahabat-sahabat yang bertanya, mustarihun wa mustarahun minhu. Ya, mustarihun. Tiba-tiba Nabi kata mustarihun. Mustarihun itu maknanya orang-orang yang rehat. Mustarih, orang-orang yang rehat. Setelah penat bekerja, sekarang rehat. Tentu seronok, bahagia, tenang. Satu, mustarih. Kemudian dia kata, wa mustarahun minhu. Mustarahun minhu. Tadi mustarihun.
Yang kedua, mustarahun minhu. Mustarahun minhu itu maknanya dan orang-orang yang rehat karenanya. Jadi orang yang mati itu jamaah sekalian, dengan sebab kematian, orang ini boleh dipanggil sebagai mustarih, orang yang rehat. Rehat silakan. Apalagi dalam rehat dapat pula upah yang berterusan. Pahala yang wih, lagilah tuh rehat serehat-rehatnya. Yang kedua, ada orang mati, dia tidak rehat, tapi dia mati mustarahun minhu. Orang-orang lain selain dia rehat karenanya. Apa itu masanya orang lain yang rehat? Bukan dia yang rehat, orang lainnya yang rehat kerana kematiannya. Lalu sahabat pun bingung memahami sabda Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu minhu?" Ya Rasulullah, tadi engkau kata mustarih, engkau kata mustarah minhu. Apa itu maknanya? Apa itu mustarih? Siapa orang mustarih? Apa itu mustarahu minhu? Siapa dia mustarah minhu itu? Jawab Nabi, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Hamba-hamba Allah yang beriman, orang mukmin, orang muslim, orang muhsin, orang soleh, ya orang patuh, orang baiklah masa di dunia. Dengan sebab kematiannya, sekarang dia sudah mati, makna ya yastarihu, dia benar-benar rehat daripada kepenatan dunia. Karena di dunia penat. Tak penat macam mana. Duduk pun penat, rehat pun penat, bekerja pun penat. Orang patuh pada Allah pun penat, orang maksiat pun penat di dunia ini. Orang mencari rezeki yang halal, penat. Orang mencari rezeki yang haram, mencuri, lagi penat. Iya. Dunia memang tempat untuk beramal dan semua amal itu memenatkan. Penat. Tapi orang mukmin penat karena beramal baik, sekarang dah tak penat karena sudah rehat, menikmati hasil daripada kepenatannya. Rehatlah. Dah tak perlu lagi solat, tak perlu lagi menahan hawa nafsunya, tak perlu lagi melawan menahan hawa nafsu untuk langgar larangan Allah. Tak perlu menghadapi kedengkian orang, kezaliman orang. Tak perlu berkewajiban bekerja, memandikan keringat untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Tak perlu. Dan sekarang sedang menikmati balasannya. Itu maksud mustarih. Dia rehat. Habis yang mustarah minhu itu, ya Rasul, apa dianya? Oh, yang al-mustarah minhu, al-abdul fajir. Seorang hamba yang jahat. Manusia yang jahat semasa hidupnya. Allah jangankan manusia dizalimi. Allah pun dilawannya. Bukan sekadar meninggalkan perintah Allah. Larangan Allah pun dilakukannya, dilanggarnya. Bahkan mungkin perintah Allah dianggapnya perkara yang tak patut dilakukan. Sementara larangan Allah, yakni sesuatu yang wajib dikerjakan. Jahat kan? Menyusahkan orang lain, menyusahkan jiran tetangga, merusakkan masyarakatnya, memporak-porandakan
bangsanya. Alam sekitar pun rusak karena tangan orang ini. Merusak. Ya namanya orang jahat macam mana. Nah, bila orang itu jahat, dengan sebab kematiannya, yastarihu minhul ibad. Orang-orang lain yang masih hidup, rehat. Yang hidup mungkin akan kata, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, karena hambamu yang menjadi penjahat ini sekarang sudah mati. Sekarang tenang hidup kami. Malam hari kami tak ada rasa takut daripada pencuri. Karena pencuri punya jahat sekarang sudah mati. Dalam perniagaan, ya Allah, sekarang kami rasa tentram, betul-betul tenang, ya Allah. Sebab peniaga-peniaga yang penipu di sana ini sekarang sudah mati. Peniaga pun Alhamdulillah. Masyarakat, woi lagi. Sujud syukur. Pasal orang ini dah matilah sekarang masyarakat kita. Tenang. Rukun damai karena dia lah dulu masa hidupnya. Memang. Selagi fisis orang macam ini masih hidup, masyarakat tak akan tenang. Tidak rasa aman. Wasyajaru, Nabi kata, pokok tumbuh-tumbuhan pun berterima kasih. Rehat. Terima kasih ya Allah, kami tumbuh-tumbuhan sekarang hidup bebas. Dulu tak semena-mena kami ditebang sesuka hati. Bumi yang asalnya menghias dirinya karena banyaknya tumbuh-tumbuhan licin habis. Daripada hutan kayu dan rimba daripada pokok dan kayu, sekarang bertukar jadi hutan batu. Bukan tidak boleh, tetapi kalau keseimbangan, mizan, ekosistem, alam semesta, karena kerakusan kita membangun, membina, semua pokok kita tebang, semua gunung kita ratakan. Coba, tak sedih ke alam semesta. Alam pun menangis. Tak sepatutnya aku engkau ratakan, wahai gunung. Wahai manusia, kata gunung. Kalau ia pun janganlah semua bukit kamu ratakan. Kalau ia pun kamu nak buat bangunan, janganlah semua pokok kamu tumbang. Kamu tumbangkan. Sekarang tengok. Bumi sudah tidak selesa untuk kamu tinggalikan. Cuaca panas yang melampaukan. Hujan sedikit, banjir besar kan? Musim sudah tidak menentukan. Lalu panas yang seluruh dunia kan? Kamu punya istilah global warming lah. Climate change lah. Itu kuncinya siapa? Kita. Nangis bumi. Pokok menangis. Alam sekitar menangis. Sungai itu menangis. Selama ini. Selama Nabi kata, wadawab. Binatang ternak menangis. Cemana dulu aku hidup bebas, kata monyet. Kampungku dulu, ya Allah tenang, duduk kami boleh lompat sana sini, bercengkerama dan keluarga. Sekarang kawasan kami dah tak ada kawasan untuk duduk. Monyet itu habitat dia yakni di tengah-tengah pokok, di kulit pokok. Sekarang pokok tak ada. Hutan batu. Itu ramai banyaklah monyet di rumah kita, musang di rumah kita. Habislah. Sungai juga menangis. Selama ini aku bolehlah mengalirkan sungai air aku ni lancar sehingga airku berjernih. Tapi berkat aku dah dicemari. Allahu Akbar. Keluasanku sudah makin sempit. Kedalamanku sudah makin dangkal. Hancur, kata. Sehingga air tidak lancar mengalir di atasku terus ke lautan. Takung pula. Karena takuan itu akhirnya lama-lama membusuk. Sungai pun mungkin menangis. Ini gara-gara siapa lah. Oh, gara-gara orang jahat ini. Ada manusia yang jahat, yang fajir.
Sungai pun mungkin kata. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Sungai, pokok, dan semua binatang akan Alhamdulillah, terima kasih Allah. Sekarang kami rehat. Dapat tenang. Setelah si fajir ini engkau matikan. Ini orang yang celaka. Dia mati, orang makhluk lain dapat rehat. Itu orang yang celaka. Dia mati, orang itu yang rehat. Itu yang bahagia. Daripada kepatan dunia, sekarang dapat rahmat Allah. Nah, ini satu di antara makna doa yang Nabi ajarkan itu. Ya Allah, jadikanlah kematian kami ini rehat. Buat kita. Bukan rehat bagi orang lain. Sebab selagi orang itu hidup, tengok. Orang jahat, memang tak makan saman lah. Dunia tak tentram. Jahatnya suka mengganggu orang. Suka mengganggu anak gadis orang. Mana-mana orang yang punya darah ketakutan selagi makhluk yang satu ini masih hidup. Dengar namanya pun takut. Bank pun tak rasa aman. Tambah lagi security dia. Karena perompak nomor wahid. Pembunuh bersiri. Apalagi? Buat huru hara dasar sini. Dengan kematiannya, bumi dan isinya, mulai daripada manusia hingga binatang ternakan, hingga pokok dan tumbuh-tumbuhan, mustarah minhu. Kematiannya menyebabkan yang lain mendapatkan kerehatan. Ini bermakna orang yang mati itu ada dua macam. Ada orang mati yang dengan kematiannya ia mendapat gelaran mustarih, orang yang rehat. Yang kedua, ada orang yang mati mendapat gelaran mustarah minhu. Yang lain dapat rehat karena kematiannya. Masya Allah. Yang mustarih, orang yang baik. Nah, nanti matinya malaikat bagi salam itulah. Husnul khotimah itulah. Yang mustarah minhu, yang matinya su'ul khotimah itulah. Yang malaikat malakul maut melepuk. Tumbuk dia inilah. Allah. Dahlah malaikat yang dikatakan cabut nyawa melepuk tinju tumbuk dia. Sementara makhluk yang masih hidup, alhamdulillah. Ya Allah, sia-sianya lah hidup seperti itu. Itu baru ketika mati. Yang lain merasa bersyukur. Bukan innalillah yang diucapkan oleh yang hidup. Tapi alhamdulillah. Belum lagi di alam barzah. Belum lagi di alam akhirat. Dan lain sebagainya. Ini yang sekalian. Jadi kesimpulannya daripada hadis ini, saya sebut saja. Tadmirul insan birajulin fajir. Yastadabi'u tadmirul biladi wasyajari wal hajari wad dawabi jami'an. Yakni kebinasaan seseorang atau kematian seseorang yang jahat, al-fajir, ya, yang dengan kematiannya semua yang lainnya menjadi tentram, aman, itu kematian yang paling rugi, minta maaf, paling celaka. Paling celaka. Orang seperti ini karena mati ada mustarih, mati ada mustarah, karena dua. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis bersumber hadis Abi Hurairah dirawikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baginda bersabda, asri'u bil janazah. Wahai kamu sekalian,
segerakanlah oleh kamu urusan jenazah. Artinya bila ada di antara kamu yang meninggal dunia, jangan tangguh-tangguh, jangan tunda-tunda, jangan lambat-lambat. Segerakan pengurusannya. Segera dimandikan. Lepas itu segera dikafankan. Lepas itu segera disolatkan. Kemudian segeralah diantar tanah kuburan untuk dikebumikan. Segerakan. Jangan tunda-tunda, jangan tangguh-tangguh. Jangan dulu ini menunggu. Ada anaknya seorang yang nomor 3. Belum balik. Dia di mana? Oh, dia jauh. Di sana tu, negara Skandinavia katanya. Atau mungkin dia dia apa jauh lah di Haiti sana nampaknya. Oh, jauhnya. Iya. Dia kerja sana. Dan dia belum dapat tiket. Dan tiketnya baru 3 hari lagi. Tunggulah mayat itu ayah itu. Karena konon anaknya ingin sekali melihat wajah ayahnya terakhir. Disimpan. Ini menyalahi sunnah. Nabi kata cepat. Cepat. Segerakan. Sekarang juga. Tapi yang hidup, jangan. Kasihan anaknya nak tengok. Dalam bahasa kasonya, yang hidup yang menangguhkan ini seakan-akan, Rasulullah, jangan larang kami lambat-lambatlah. Ini keluarga kami. Mau kami segera ke cepat itu urusan kami. Engkau ya Rasulullah diam. Jangan cakap seakan-akan. Tengok. Minta maaf. Mana kita dah. Allah sangat tidak sopan kepada Nabi. Rasulullah menjadi ikutan kita. Suruh kita segerakan. Kita pula lambat-lambatkan. Perlu difahami betul itu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa mesti disegerakan? Ya Allah pengurusannya. Segera dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Apa jawaban Nabi? Fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaiha. Ya, karena jika mayit itu orang yang soleh, orang yang baik, orang yang telah mempersiapkan dirinya dengan bekalan-bekalan yang akan dibawa ke akhirat, dengan menyegerakan pengurusannya, maknanya kamu menyegerakan baginya untuk menerima balasannya. Ini orang soleh, ini orang soleh. Dia nak sangat segera mendapatkan upah ganjaran pada Allah. Kalau boleh saat ini juga. Maka segerakan, karena dia nak cepat dapat balasannya. Di alam barzah dapat nikmat, jumpa malakul maut dapat salam. Itu dia sudah dapat salam, dan di alam kubur segerakan. Takkan orang nak mendapatkan upah daripada Allah yang luar biasa kamu tangguh-tangguhkan. Kasihan dia. Apa alasan kita? Nanti dulu macam tak sabuk-sabuk. Kawan itu memang segera nak mendapatkan balasan daripada Allah. Setelah penat puluhan tahun beribadah pada Allah. Oh begitu maksudnya. Iya, segera. Jadi segera itu makna kita menyayangi si mati. Itulah. Itu jika yang mati tadi soleh. Habis ya Rasulullah, kalau yang mati itu tidak soleh, fajir. Oh, wa intaku siwadalik. Dan jika sekiranya orang yang mati itu tidak soleh, orang yang mati itu fajir, orang mati itu mustarohun minhu. Yang tadi mustarihun. Bila mustarihun, mana kamu memberi peluang pada mayat itu agar dia segera menerima ganjaran daripada Allah. Dan itu yang nanti dan diharapkan oleh si mati. Karena dia mustarih. Adapun yang mustaroh, segerakan. Kenapa ya Allah? Karena segerakan. Ini orang jahat. Oh, fasyarrun tadu'unahu an riqabikum. Karena dengan menyegerakannya, kamu dapat melepaskan dirimu dari bebanan keburukan. Bahasa mudahnya beginilah. Ini kan orang jahat. Iya ya Rasulullah.
Ini orang banyak dosa. Ya, ya Allah. Lalu buat apa kamu simpan lama-lama? Bahasa mudahnya begitu, seakan Nabi bersabda. Bila benda itu jahat, tak perlu lagi. Bahkan menjadi punca masalah pada masyarakat. Pasal apa kamu simpan lama-lama? Bahasa mudahnya, ia sedikit pun tidak memberi manfaat pada kamu. Selama ini hanya menyusahkan kamu. Kenapa kamu simpan lama-lama? Segerakan sajalah. Sehingga kamu rasa tenang. Dulu masa sekolah menengah, ini masa menengah ya, sekolah sanawiyah, ini menengah ya, ya mungkin tingkatan 3 atau 4 macam itulah, saya lupa tepatnya, ada pelajaran hadis. Jadi Ustaz hadis ini menjelaskan dengan bahasa kami waktu itu, bahasa kampung. Bahasa kampung ini kan biasanya apa adanya ya Mas kan ya. Bagi contoh tuh Ustaz hadis tuh, begini coba kamu fikirkan murid sekalian. Kalau di rumah kamu banyak sampah karena orang tua kamu lepas ke duri, dapur kotor, apa kotor, sampah lah dengan nasi lebihan, kemudian dah membusuk, simpan dalam apa plastik. Bila dapur penuh dengan plastik sampah yang isinya busuk, kamu nak segera buang ke atau kamu simpan lama-lama? Kita yang pelajar, oh mesti kita buang cepat-cepat lah Ustaz. Buat apa nak simpan? Nah begitulah. Biar hati ini lapang, lega, sampah itu cepat buang-buang. Dia tidak beri apa-apa manfaat pada kamu dengan menyimpannya. Cepat buang. Bahasa kampungnya macam itulah. Memang agak kasar kalau di kampung bahasanya yang sekian. Tapi ini masuk hadis ini. Ini orang jahat. Ini sumber maksiat. Ini punca segala kesusahan kamu selama ini. Kenapa kamu simpan lama-lama? Cepatkan. Masya Allah. Jadi menyegerakan apa namanya mayit yang menyegah pengurusan jenazah yang baik itu maknanya biar dia mustarih, biar dia segera dengan seberapa segera dapat menikmati masa rehatnya yang selama ini dia usahakan dia pohon pada Allah. Dan jika orang itu kafir, jahat, mustarahun minhu, biar segera kita ini rehat betul daripada sebab kematiannya. Sebab buat apa menyimpan sesuatu yang hanya menimbulkan kesusahan bagi kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu Nabi yang bersabda. Dan untuk mendapatkan gelar mustarih, itu kita perlu berjuang bersungguh-sungguh. Berusaha bersungguh-sungguh. Tidak boleh mengenal putus asa, tidak boleh mengenal penat. Dalam bahasa agama, kita tidak boleh banyak alasan untuk mendapatkan gelaran predikat mustarih. Karena itu buat kita sepenuhnya. Berbuat baik, ya maksudnya itu sepenuhnya buat kita. Orang lain dapat manfaat atau tidak, ya walau alam. Tapi kalau kita buat baik, orang lain pun dapat kebaikannya. Contoh umpamanya kita malam hari qiyamul lail karena kita mampu qiyamul lail. Itu kan untuk kita. 100%. Orang lain jiran kita dapat manfaat atau tidak dengan qiyamul lail kita, itu tak jadi masalah bagi kita, itu bukan urusan kita. Itu urusan kita. Karena kita ingin bergelar mustarih. Kita rajin baca Al-Quran, kita rajin silaturahim, kita rajin tolong orang. Itu untuk kita. Sama ada orang kita tolong itu nanti terima kasih atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan Allah sudah selesai, begitu kita bagi orang itu pertolongan. Allah sudah terima amalan kita. Kita akan jadi mustarih. Nah, kita akan jadi mustarih. Kalau kita sudah lakukan itu. Adapun dia, jamaah sekalian, ya, terima kasih atau tidak, saat itu bukan urusan kita, itu urusan dia. Memang berat kan? Tolong orang, kalau orang itu dahlah tak terima kasih, malah meremehkan tentang kita. Ya, sebagai manusia biasa pasti hati rasa
Nah, untuk melawan rasa yang tak sedap dalam hati kerana pertolongan kita dinafikan, diremehkan, nak ucap terima kasih pun tidak, itu perlu berjuang. Nafsu macam itu kena lawan. Kalau kita ingin betul-betul rehat. Tapi kadang-kadang nak berhati benda itu pun kita belum rehat. Wih, sakit. Aku dah penat-penat. Rupanya terima kasih pun tidak. Di dunia pun kita belum rehat itu. Di dunia pun kita belum rehat. Baru menghadapi seorang yang tak reti terima kasih atas pertolongan kita. Kita pun tak dapat rehat. Macam mana kita nak inginkan rehat di akhirat? Masa dunia pun rasa rehat itu belum kita dapatkan. Kalau kita mau nanti di akhirat itu rehat, mustarih, di dunia pun kita rasa, rehat tenang. Tapi masalah itu urusan kamu lah. Kamu terima kasih atau tidak, itu urusan kamu dengan Allah. Urusan aku dengan Allah selesai, setelah aku dah berikan, Allah sudah terima, sudah, aku dah. Kamu terima kasih atau tidak, itu tak jadi masalah bagi aku. Wah, kalau kita sudah segitu ya Mas Glenn, di dunia pun kita sudah dapat gelaran mustarih. Satu demi satu amalan kita lakukan, sudah. Nanti ketika meninggal, betul-betul mustarihun. Apa saja. Yang penting aku amal ini memberi manfaat pada aku, sudah. Orang lain dapat manfaat atau tidak, yaitu orang lain mengakui kebaikan aku atau tidak, yaitu urusan dia. Berat ya. Nak itu berat. Sebab itu nanti perlu berjuang. Perlu mujahadah. Melawan ini. Tanpa mujahadah, mana ada rehat dalam hati. Hati sentiasa buruk. Ya, jangan sampai di dunia jangan rasa, itu mana kita belum mustarih lah. Kita maukan nanti kematian itu mustarih. Tapi belum mati pun kita tak pernah mustarih. Macam mana tu? Berat kan? Tapi bukan mustahil. Ini berat, tapi bukan mustahil. Bukan mustahil. Jamaah sekalian, saya ingin sampaikan sekarang dalil Al-Quran yang memberitahu kepada kita seperti mana yang Nabi beritahukan tadi. Betul ke? Ada orang mati dan yang mati itu rehat, dan ada juga orang yang mati sementara yang ditinggalkan, makhluk yang ditinggalkan semuanya rehat. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Di dalam surah Ad-Dukhan. Coba lihat ya. Lihat surah Ad-Dukhan. Ayat yang ke-29. Buka Al-Qurannya. Surah Ad-Dukhan. Ayat 29. Surah yang ke-44 ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ayat ini sebenarnya jamaah sekalian, ya, sambungan daripada ayat-ayat sebelumnya yang panjang tu. Ya, sambungan daripada ayat sebelum yang panjang. Yakni paling tidak bermula pada ayat 17. Saya sampaikan secara ringkas. Ayat 17, ayat 17 Allah cerita tentang pertembungan antara Musa dan kaumnya dengan Fir'aun dan bala tenteranya. Ya. Musa dan pengikutnya mendapatkan siksaan, kezaliman, intimidasi yang luar biasa daripada Fir'aun dan tenteranya.
Ayat 18, Musa dengan lemah lembut berdakwah kepada Fir'aun, dan salah satu isi dakwahnya yakni meminta kepada Fir'aun agar Fir'aun membebaskan kaum Musa, yakni Bani Israel. Jangan terus diperhambakanlah. Ini kaum aku, lepaskan sajalah. Biar mereka bebas, boleh menentukan hidupnya sendiri. Itu permintaan Musa. Dan Musa meyakini Fir'aun, aku ini utusan Allah yang boleh dipercayai. Jadi jika aku mohon padamu, wahai Fir'aun, agar kamu bebaskan Bani Israel, itu bukan untuk kepentingan aku, bukan. Aku tidak punya kepentingan apa-apa. Itu perintah Tuhanku. Yang menyatakan setiap manusia yang dicipta oleh Allah ini ada hak untuk hidup. Ada hak untuk hidup. Kamu ada hak untuk hidup. Dia ada hak. Aku, hamba, ada hak. Tapi kenapa kamu siksa? Kamu zalimi. Ini tak boleh, itu tak boleh. Nah, itu dia. Dan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-19, Musa ingatkan, engkau hai Fir'aun dan pengikutnya, janganlah kamu menyombongkan diri. Jangan angkuh sangat. Kamu tak akan sampai ke mana. Kamu asalnya daripada tanah aja. Allah Ta'ala. Janganlah kamu meninggal di atas Allah, sombong sangat. Dan kalau kamu ingin bukti bahwa aku ini utusan Allah, aku boleh tunjukkan. Ini atiku bisultani mubin. Aku ada bukti. Itu ayat 19. Ayat 20, yakni Musa malah diugut oleh Fir'aun dan oleh pengikutnya. Mereka merasa terganggu, marah. Ini Musa dahulu kami jaga, kami pelihara, kami asuh masa kecil, sekarang dewasa menentang kami pula. Diugut oleh Fir'aun. Dibagi ultimatum. Dibagi ultimatum, sama ada berhenti ataupun apalah. Lalu karena dia disiksa, diberikan ugutan yang dahsyat, Nabi Musa pun berdoa dalam ayat 20. Ini utu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Inilah Fir'aun, kalau kamu nak merajam aku hingga mati, karena kamu tak puas hati terganggu dengan dakwahku, aku tak boleh buat apa. Aku hanya berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kamu, yakni Allah. Yang boleh melindungi aku, menyelamatkan diriku daripada ancaman kamu, yang dirajam itu, hanya Allah. Aku serahkan nasib kepada Allah. Kalau Allah menghendaki aku mati karena kamu rejam, aku mati. Tapi kalau Allah belum menghendaki aku mati, kamu rejam sekalipun, kamu gagal mencapai cita. Dan permintaan Fir'aun, Musa sebenarnya sederhana aja. Sekarang ginilah Fir'aun, ayat 21. Ilam tu'minu li fantazilun. Sekarang gini aja lah. Kalau kamu tak mau beriman pun sudahlah, itu urusan kamu. Yang penting aku sudah ajak kamu. Kalau kamu tak nak beriman, sudah, itu urusan kamu. Aku dah beritahu kalau tak beriman, apa balasannya. Yang aku minta satu aja. Fa'taziluni. Tolonglah, biarkan aku. Jangan ganggu aku. Sudah. Kamu tak beriman, tidak menerima ajaranku, tak apa. Tapi tolong biarkan aku, jangan aku ganggu berdakwah. Itu saja. Tak terima, itu urusan kamu. Minta satu aja. Fa'taziluni. Biarkan aku, jangan ganggu aku. Waktu itu Nabi Musa berdoa pada Arabahu anahulai kaum mujrimun. Nabi Musa berdoa, ya Allah, sunya kaumku ini kaum yang banyak dosa. Lalu Allah kabulkan ayat 23. Fa'asri bi ibadi lanam innakum muttabaun. Wahai Musa, bawa keluar hamba-hambaku ini malam hari. Bawa keluar dari Mesir pada malam hari. Tapi ingat, aku beritahu kamu, bila kamu lakukan ini, kamu nanti akan diikuti oleh Fir'aun dan terjadi belakang. Allah dah beritahu. Kemudian Musa, kamu mesti bawa keluar kaum kamu ini dari Mesir ini, ke Al-Adil Muqaddasah, watrukil bahra rohwa. Tak boleh lalu jalan darat. Allahu Akbar.
kamu mesti lalu jalan laut, kata Allah. Ini Allah yang pilih. Musa tidak ada kapal, tidak ada sampan, tak ada perahu. Tapi Allah kata, kamu mesti bawa keluar dari saya dan Mesir ke Al-Ardul Muqaddasah. Al-Muqaddasah itu sekarang Asia Barat itulah. Ya, termasuk Jordan, Syria, Lebanon, Palestina, Israel, sempadan tanah yang membentang luas antara Mesir hingga Turki dan hingga sempadan Azerbaijan, itu namanya Al-Ardul Muqaddasah. So sangat luas. Pergi sana, tapi jangan lalu darat, lalu laut, Laut Merah. Wah, waktu itu kalau lalu darat pun ada. Karena waktu itu dia punya apa namanya? Suez Tunnel belum dibuat. Tuh, terusan tanah Suez belum ada. Jadi bolehlah cuma lalu darat aja, jalan kaki. Tapi Allah kata, tak, ini jalan laut. Karena Allah punya rancangan sendiri. Innahum jundum mughraqun. Nanti Fir'aun dan pengikutnya akan mengejar kamu dari belakang. Kamu sudah melepasi lautan dengan cara yang Allah menentukan. Tak ada kapal pun tak ada masalah. Karena Allah yang suruh, pasti Allah tunjukkan jalan keluarnya. Ketika Fir'aun dan mengejar kamu dari belakang, laut yang asalnya terbelah, tutup semula, dan mereka mughraqun. Mati, lemas, ditenggelamkan. Ini diberitahukan oleh Allah kepada Musa ini sebelum berlaku. Lepas mereka binasa, apa yang berlaku? Kam taroku min jannati wa uyun. Berapa banyak harta, benda kemewahan yang Fir'aun dan kaumnya tinggalkan di Mesir. Berupa jannat, kebun-kebun subur. Uyun, mata air yang melimpah. Wazuru, tanam-tanaman, buah-buahan, pokok, macam-macam jenisnya. Wa maqamin karim, dan juga tempat tinggal yang mulia. Istana lah, rumah lah. Allah sebut, bila Fir'aun dan kaumnya mati nanti, banyak peninggalannya. Mesir dan isinya, kemewahan rumahnya, kebunnya yang subur, itu mereka tinggalkan. Wa na'matin kanu fiha fahid. Termasuk nikmat-nikmat yang aku beri kepada mereka yang selama ini mereka nikmati pun mereka tinggalkan. Ya, karena mereka dah mati. Lalu Allah berikan pada siapa itu nikmat? Kadzalik. Seperti itulah. Wa auratnaha qauman akharin. Dan kami akan wariskan Mesir dan segala nikmat yang ada di Mesir yang ditinggalkan oleh Fir'aun karena mati tenggelam itu, kami wariskan pada kaum yang lain. Siapa kaum yang lain itu? Bani Israel. Tengok. Dahlah Bani Israel ini diselamatkan oleh Allah daripada perhambaan Musa, pada Fir'aun. Diselamatkan pula daripada dikejar-kejar Fir'aun. Diselamatkan daripada ketika menyeberangi lautan. Lepas itu Allah hadiahkan pula. Allah berikan pula Mesir, negara Mesir dengan segala kekayaan yang ditinggalkan oleh Fir'aun, dijadikan warisan untuk mereka. Tengok. Hebat tak hebat kaum Nabi Musa. Sangat dimanjakan waktu itu Bani Israel yang sekalian. Nah, barulah selepas kisah itu selesai, apa kata Allah? Fir'aun dan bala tenteranya, karena kaumun fajir, jahat, dia sudah mati. Dia mati. Karena sudah mati, apa yang berlaku kepada alam dunia ini? Apa yang dirasai oleh bumi tempat Fir'aun tinggal? Apa yang dirasakan oleh langit yang ada di luar sana? Allah nyatakan, fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu munzarin. Allahu akbar walillahil hamd. Fama bakat, maka tidaklah menangis. Maka tidak bakat menangis. Baka yabki, buka menangis. Tidaklah menangis alaihim, atas mereka. Siapa dia? As-sama'u, langit, wal ardu, dan bumi.
Allahu Akbar walillahil hamd. Langit dan bumi. Langit yang selama ini menjadi bumbung. Bumi. Bumi. Termasuk Mesir. Yang selama ini menjadi tempat tinggal Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan Maharaja. Ketika mati, saat kematiannya, yang mati lemas itu, bumi langit tidak menangis. Apa maksudnya? Ini bahasa kinayah ya. Ada memang ulama tafsir memahami makna nangis hakiki. Bagaimana tangisan bumi itu tentu sama dengan tangisan kita. Bagaimana tangisan langit tentu tidak macam tangisan, tapi itu tangisan hakiki bagi langit dan bumi. Tapi ramai yang memahami juga ini kinayah, bahasa kiasan. Tangisan itu kan salah satu ekspresi kesedihan, betul kan? Nangis memang tangisan itu macam-macam jenisnya. Kalau tidak salah ada 10. Ibnul Qayyim menyandarkan jenis-jenis menangis itu ada 10. Kalau tidak salah lah, ya, ada 10. Satu di antaranya yakni menangis karena sedih. So ada menangis karena gembira. Waduh. Bahkan ada menangis yang wajib, ada menangis yang haram, ada menangis sunnah, ada menangis yang terpuji, ada menangis yang dikeji. Ada 10. Itu ada bab lain lah. Ibnul Qayyim dalam kitabnya. Nah, ayat ini Allah katakan, bumi langit tak menangis langsung. Tak menangis langsung. Kan biasanya kalau ada orang meninggal, yang ditinggalkan itu menangis sedih. Allah sedihnya, sedihnya, sedihnya. Ini bumi langit langsung tanah, bahkan istilahnya tertawa. Maknanya kok gembira luar biasa. Tak menangis, gembira. Lalu dijelaskan dalam tafsir jamaah sekalian secara umumnya begini ya, saya ringkaskan saja. Bumi kata, Alhamdulillah, betapa gembiranya lah aku hari ini. Betapa senangnya lah aku hari ini. Karena selama ini ada di tempatku, di bahuku, di mukaku, depan pandangan mataku, ada manusia namanya Fir'aun yang sangat melampau perangainya. Sedih aku, kecewa aku, menderita aku. Rupanya diriku ini dihuni oleh manusia bernama Fir'aun dan konco-konconya. Sedih luar biasa nih. Tak tenang sungguh bumi selama ini. Begitu Fir'aun mati, Alhamdulillah. Itu masa bumi tak menangis. Orang seperti Fir'aun yang selalu membuat aku berat. Orang yang akan menjadi penjahat turunnya bala dan bencana murka Allah sekarang sudah tiada. Diganti dengan nikmat dan rahmat yang turun. Bumi, jamaah sekalian, tak menangis langsung. Langit juga tidak menangis. Ini apalah, kenapa tak tenang? Rupanya di bumi ada makhluk bernama Fir'aun. Karena begini-begini. Nah, ini bermakna mafhum mukhalafahnya dalam ilmu usul fiqh dipanggil mafhum mukhalafah. Ada orang yang ketika matinya bumi dan langit menangisinya. Bumi kata Allah sedihnya lah. Selama ini adalah yang tinggal di tempatku ini kata bumi orang yang baik. Aku menjadi sentiasa menjadi tempat untuk dia sholat. Aku menjadi tempat untuk dia zikir. Aku menjadi tempat untuk dia berkasih sayang. Aku menjadi tempat untuk orang yang mencari rezeki Allah yang halal. Seronok. Bumi sangat seronok. Melihat penghuni-penghuninya ini patuh kepada Allah. Di sana ada, bila ada hamba yang sakit, ada pula yang ziarahnya. Bila ada orang lapar, ada yang membantunya. Bumi seronok. Punya penghuninya seperti itu.
Di sini ada masjid penuh orang sholat. Di sini ada majelis ilmu. Di sana ada majelis tazkirah. Seronok. Tiba-tiba orang yang sana meramaikan bumi dengan ketaatan ini mati. Bila mati bumi pun sedihnya lah sekarang di atasku sudah tidak ada lagi orang yang soleh. Dahulu ada 1.000, sekarang tinggal 10. Sedih bumi. Menangis dia. Jadi ditangisi bumi. Nah, orang yang kematiannya ditangisi oleh bumi, bukan hanya oleh keluarganya, itu orang mati mustarih namanya. Sementara orang yang mati ditertawakan oleh bumi, bumi menjadi happy, itu mustarah minhu. Langit demikian juga. Itu dalam tafsir ya, saya panjang saya simpulkan saja. Langit pun begitu. Dengan kematian orang soleh, langit malah menangis. Ya Allah, sedih aku selama ini. Ingat ya, yang sekarang dalam hadis Nabi, langit ada pintu. Quran pun ada kata wassama idzatil buruj. Langit ada pintu. Dzil ma'arij. Langit ada mempunyai jalan. Ya, jalan sifatnya tentu gaib yang menghubungkan antara alam malakut dengan alam manusia basyariah. Kan malaikat naik turun. Ada amal pun ada naik. Qada Allah turun. Doa naik. Ada yang ditolak turun. Jadi di langit ada pintu. Menjadi laluan amal naik, menjadi laluan doa naik, menjadi laluan qada Allah turun. Langit menangis bila orang-orang soleh mati. Sedih. Sedih karena apa? Ya Allah, selama ini di tempatku ini ada laluan jalan yang selama ini ada amal soleh naik. Doa orang soleh naik melalui pintuku, kata saya. Wangi aromanya. Suka aku sentiasa di jalanku dilalui olehnya. Sekarang pintu yang selalu jadi laluan amal soleh sudah tidak ada lagi yang melaluinya. Karena yang beramal sudah mati. Sedih langit. Sampai gitu kali. Jadi sedih. Karena yang beramal sudah meninggal. Sebaliknya bila yang meninggal ini orang jahat, nangis tertawa, langit tertawa. Terima kasih ya Allah. Syukur padamu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nih, pasal hambamu yang selama ini amal jahatnya sentiasa naik ke langit, panas aku. Panas dia. Amal jahatnya, dosanya naik turun, panas aku. Sekarang aku tenang. So bila ada orang mati, ditangisi oleh langit dan bumi, itulah orang mati baik. Mustarih namanya. Tapi bila ada orang mati dan kematiannya tidak ditangisi oleh bumi dan langit, bahkan bumi dan langit tertawa, tersenyum keriangan, itu mustarah minhu. Inilah sebetulnya realiti yang pasti berlaku. Hanya sayangnya, yang tahu akan hakikat yang sebenar, bukan kita yang masih hidup. Saya tidak tahu, jamaah tidak tahu. Kita hanya percaya karena Quran, hadis cerita. Tapi kita tidak tahu sebenarnya. Apalagi merasainya. Yang mengetahui hakikat sebenarnya, yakni mereka yang sedang atau telah merasainya. Siapa dia? Orang yang dah mati. Setiap orang yang mati pasti akan mengalami ini. Adakah dia mustareh atau mustaroh? Pasti itu. Kita tak tahu. Kita hanya yakin benda itu seperti itu. Macam mana yakin? Sekarang kita tak tahu dan kita tak merasa. Quran cerita, hadis cerita. Habis siapa yang tahu betul sebetul-betulnya dan merasa yang dah berpengalaman lah. Yang dah menemui ajal. Oh, dia mustarih. Oh, dia jadi mustarah minhu.
Nah, bagi kita yang hidup, yang tak ada pengalaman, belum mengalami, tapi yakin benda itu, rajin-rajinlah kita berusaha dan berdoa. Nah, itulah apa kenapa saya perjelas dalam penjelasan doa itu. Ini sangat penting. Waj'alil mauta li rohatan li min kulli syarr. Doa itu sangat hebat dah ya Mas. Singkat, ringkas, padat, tapi isi kandungannya Allahu Akbar walillahil hamd. Tak terkira. Karena doa itu betul-betul ya, memohon pada Allah agar kita percaya melepasi saat-saat yang sangat kritikal yang pasti dilalui oleh setiap yang hidup. Saat kritikal itu akan menentukan statusnya, status dirinya. Dapat sijil apa? Dapat predikat apa? Predikat mustareh, rehat sehari-harinya, pencen tapi dan menikmati hasil pencennya, atau dapat sijil mustarah minhu, yang ditinggalkan rehat dan semua sujud syukur sementara dia menderita selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Tumana'udzubillah. Bagi kita yang hidup, sampai dari usaha dan berdoa untuk kita, dan juga kepada mereka yang telah meninggalkan kita. Karena kita tidak tahu mereka sedang mengalami apa. Sijil yang mereka bawa itu mustareh atau mustaroh kita tak tahu. Kita hanya disuruh agama, doakanlah agar dapat sijil mustareh, diampun dosanya, diberi rahmat, dilapangkan kuburnya. Kan begitu kan doa. Hanya itu kemampuan kita. Berdoa. Dan berharap Allah mengkabulkannya. Itu saja. Adapun adakah doa kita pasti dikabulkan atau pasti ditolak, kita tak tahu. Kita hanya mampu berharap bersungguh-sungguh. Sebab itu doa walaupun disuruh oleh agama, doa yang hidup kepada si mati diperintahkan oleh agama, tapi yang lebih penting daripada itu, setiap kita selagi masih hidup, kena berusaha sendiri. Itu yang pentingnya. Sekarang kita masih hidup, kita mesti berusaha sendiri agar kematian kita mustareh. Jangan kita kurang rajin berusaha untuk jadi mustareh, hanya tak apalah, cincang tak apa, nanti mati yang hidup berdoakan. Tak boleh mengharap begitu. Sebab doa yang hidup boleh jadi Allah kabulkan, boleh jadi tidak. Kita tak tahu. Walaupun kita berharap doa kita dikabulkan. Tapi yang lebih penting daripada itu, kita sendiri selagi masih hidup, berusaha, bersungguh-sungguh. Tadi saya katakan, berjuang bersungguh-sungguh. Bak kata orang tak mengenal Allah. Selagi ada kemampuan dan peluang. Ada kemampuan? Ada, walaupun tak seberapa. Adakah peluang untuk menambahkan bekalan? Ada. Kalau kemampuan ada, peluang ada, tinggal satu yang diperlukan, kemauan. Ini kadang-kadang yang sering berlaku dalam hidup kita ini. Kemampuan untuk menambah bekalan untuk di waktu akhirat ada, kemampuan ada, walaupun tak macam muda-muda dahulu. Peluang untuk menambah bekalan ada, banyak peluang untuk beramal itu peluang. Tapi kadang kemauan itu yang tak ada. Ini yang bahayanya, kemauan tak ada. Tak tahu apa sebab tak nak. Tak nak lah kemana kan. Itu salah satu daripada punca penyesalan yang paling dahsyat di alam barzah di akhirat. Apa puncanya? Puncanya ini bila semasa hidup orang ini ada peluang, ada kemampuan, tapi tak ada kemauan untuk buat. Itu penyesalan yang luar biasa. Dan itu banyak ayatnya dalam Al-Quran yang sebenarnya telah kita pelajari dahulu. Peluang untuk beramal soleh ada.
kemampuan untuk bernambah amalan soleh? Ada. Tapi tak ada kemauan. Tak tahu kenapa tak mau. Yang lain mau pula. Yang untuk ini mau pula. Itu mau. Tapi kenapa yang untuk benda baik? Iya, macam-macam alasan kita. Ini perlu kita muhasabah diri. Perlu. Setiap kita. Iya, ya, pasal apa ya aku ini? Bila untuk melakukan amalan yang lebih baik, ada aja alasan. Alasan itulah, inilah. Tapi kenapa kalau untuk benda-benda yang menyeronokkan, laju pula? Macam tak ada halangan. Tanya pada diri. Duduk seorang diri malam hari, lepas solat mungkin 2 rakaat dengan khusyuk, lepas istighfar banyak-banyak, lalu tanya pada diri. Kita dialog dengan diri kita. Sebab kalau dialog dengan orang lain mungkin terganggu. Kita adalah dialog, mukhatabah dengan diri sendiri. Pasal apa kamu ni? Pasal cari. Nanti kalau kita latih situ jamaah, insya Allah suatu saat kita akan mendengar suara, bukan dengan telinga ya. Kita mendengar bukan telinga, mendengar dengan pendengaran rohani kita. Jawaban yang paling jujur dalam hati kita. Oh, pasal aku begini, patutlah pasal. Kalau kita nak tahu jawaban paling jujur, tanya pada diri sendiri, seorang diri. Jadi berdialog dengan diri sendiri. Kenapa ya aku dicari? Kenapa asal itu aja? Lalu kenapa saya selalu milih yang itu? Kenapa saya lebih suka milih ini? Walaupun dia kurang menguntungkan, tapi kita tak pilih yang itu, walaupun ia menguntungkan. Oh, barangkali yang aku pilih ini bukan pasal menguntungkan atau tidak, pasal menyeronokkan. Mungkin kita tahu jawabannya itu. Lalu sampai bila kita memilih perbuatan, memberikan prioriti untuk melakukan perbuatan hanya karena ia menyeronokkan dan memuaskan hari kita. Kalau itu kita teruskan jamaskan. Ya, mudah-mudahan Allah segera tegur kita. Karena bahaya, sangat bahaya. Dan kemuncak bahaya yang kita hadapi, kemuncak kritikal tahapan kehidupan yang kita akan pasti lalui saat kita berada di ambang kematian. Saat ketika akan mendapatkan pengiktirafan daripada Allah, bahasa mudanya, mustareh atau mustaroh minhu. Begitu kita mati, nanti bumi dan langit menangisi kematian kita, atau saat kita mati, bumi, langit, dan isinya mentertawakan kita. Itu sangat-sangat dahsyat. Orang yang ketika matinya, bumi, langit mentertawakan, akan sengsara daripada alam barzah hingga akhirat. Sementara orang yang ketika matinya, bumi, langit menangisinya. Sedih kehilangan kita, sedih bersihan kita, langit pun sedih. Orang itu akan bahagia berbulan pada alam barzah hingga akhirat. Bukankah ini semua yang paling kritikal dalam perjalanan hidup kita? Sekarang tak kritikal, ya mas kan? Hidup sekarang kritikal apa? Paling-paling kalau pergi keluar, ya mungkin terperangkap traffic jam, itu saja. Taklah kritikal sangat. Ya paling-paling mungkin dah panas, kemudian ingin mandi, tapi air pula, potong, putus, tak ada berkena air. Itu aja paling-paling. Macam mana lah ini? Malam gelap tapi air api pula blackout. Itu aja paling kritikal. Kritikalnya apa? Paling-paling apalah dulu biasa naik turun tangga, rumah ada 3 tingkat. Dulu senang naik turun tangga. Sekarang ya Allah ya Tuhanku. Masa duduk di bawah, tingkat bawah, ingin naik ke atas. Tapi kalau ada yang naik atas pula, takut tak boleh turun bawah. Itu aja paling-paling halangan hidup kita sekarang ini. Dulu ya Allah, saya makan macam-macam boleh makan dan sedap. Sekarang ni, dahlah makan sikit, itu pun tak sedap. Itu aja yang semasa hidup sangat-sangat simple. Dan minta maaf nih dari si agama. Jika kita makan dan masih merasa kelezatan makanan, bukan pahala kita bertambah. Dan bila kita makan karena lidah tak begitu siap dan makan tak rasa sedap, bukan makna kita berdosa. Kalau you makan tak dapat menerima makanan, Anda berdosa.
Kalau you makan daun itu pahala. Tak ada. Itu benda kecil. Tidak akan mendatangkan pahala ataupun dosa. Semata-mata karena lezat atau tak lezat. Oh, bila you naik tangga boleh laju, maknanya pahala anda bertambah. Tak ada. Semata-mata karena masih naik turun tangga laju, dapat pahala. Semata-mata karena naik turun tangga dah tak larat, lalu dapat dosa. Juga tidak. Jadi halangan kesusahan hidup ini sangat-sangat simpel sekali. Kalau katakan kritikal, tak ada yang kritikal. Yang paling kritikal itu tadi. Saat mati nanti, kita ditertawakan oleh bumi dan oleh langit, atau kita ditangisi. Itu jelas dalilnya. Jelas dalilnya. Nabi menjelaskan dalil Quran. Quran ada, hadis ada. Jadi yang menangisi, minta maaf ya, contoh, minta maaf. Katalah orang jahat, orang kafir. Nanti kenalah kejahatannya, kafir berusaha. Agama pun agama syirik. Mati. Ya pastilah ahli keluarganya menangis biasa. Kawannya menangis biasa. Bisnes partnernya datang takziah menangis. Yalah, wajar. Tapi apa kita pikir? Tangisan familinya, tangisan koliknya, tangisan bisnis partnernya, itu sebagai bukti bahwa si mati tadi mustarih? Belum. Belum tentu. Tapi, ikut ayat kita pelajari tadi. Bila yang menangisi itu bumi dan langit, bila yang menangisi kematiannya itu bumi dan langit, walaupun jiran-jirannya tidak menangis, kawan-kawannya biasa saja, itulah mustarih. Karena tangisan bumi, tangisan langit, tertawa bumi, tertawa langit, pasti bukan pura-pura. Tidak ada kepentingan. Tangisan si hidup kepada si mati, mungkin ada kepentingan. Seperti yang kita telah pelajari kisahnya. Bagaimana orang soleh mati, istri menangis, ayah menangis, adik menangis, anak menangis, rupanya semua tangis ada kepentingan. Paham ya? Jadi ini yang Allahu Akbar. Bagi saya paling ini bahasa yang mudah untuk disampaikan ya, istilah menangis macam itu. Walaupun hakikatnya menangisnya bumi itu seperti apa, saya tidak tahu. Hakikat penangisan langit itu macam mana? Ada mata ke? Tak tahu. Tapi Allah kata bumi langit tidak menangis. Maknanya boleh menangis, boleh tidak. Ya, sehingga ada itu bahasa kinayah. Kinayah maknanya itu kiasan. Kematian seseorang membuat bumi dan langit sedih. Ada. Kematian seseorang menjadikan bumi dan langit gembira, tersenyum, memanjang. Ada. Itu maksudnya. Yang ditangisi siapa? Yang mustarih. Yang ditawarkan oleh bumi langit siapa? Mustaroh minhu. Dan saat itu akan menentukan senang atau susahnya, menderita atau bahagianya, perjalanan orang itu seterusnya. Hingga di akhirat, hingga destinasi terakhir, ima surga, wa iman neraka, wal'iyadzubillah. Itulah yang perlu kita utamakan dalam hidup ini. Keutamaannya mesti ke sana. Ke sana. Jadi siapapun kita, apapun kita, tua ke muda ke pandai ke tak pandai, laki ke perempuan, kaya ke miskin, masih kerja atau tak ada kerja atau dibuang kerja, dulu kampung dulu badan, ini mesti menjadi keutamaan dalam hidup. Karena itu akan menentukan bahasa yang paling ekstrim, akan menentukan sama ada ahli surga atau ahli neraka. Bayangkan. Dan kekal abadi. Di dunia, kalau jadi miskin, tidak kekal. Suatu hari boleh jadi kaya si miskin. Bahkan kemiskinan tidak lama, paling-paling 10 tahun, karena sebab itu ajalnya tiba. Yang kaya tidak kekal, boleh jadi kaya jadi miskin tahun depan. Atau kalau tetap kaya, ya paling-palingnya baru tahun, lepas itu mati. Mana yang kekal di dunia? Lalu kenapa dunia dianggap kritikal? Wow, kalau susah itu pada kritikal. Tak ada kan kekal. Tak ada susah yang kekal di dunia. Tak ada yang senang yang kekal di dunia.
yang paling menakutkan, yakni bila semua sudah kekal, susah berpanjangan, kabur. Yang sekalian, saya ingatkan diri saya sendiri. Kaitan dengan doa yang kita pelajari sebelum memohon agar kematian kita nanti, Allah jadikan sebagai rehat. Sebelum kematian kita mohon pada agar kehidupan selagi Allah izin kita hidup, usahakan, pastikan, mohon petunjuk Allah agar menambahkan bekalan. Satu saat kehidupan kita bertambah, umur bertambah satu saat, maka kebaikan juga mesti bertambah. Seiring dengan tambahan masa hidup, bertambah pula kebaikan. Begitu sih. Maknanya makin lama masa untuk hidup, makin banyak kebaikan. Kalau itulah yang berlaku pada diri kita, maka kematian kita pasti kematian golongan orang yang mustarihun dan bukan mustarohun minhu. Kita rehat, tapi bukan dengan sebab kita kematian, justru bumi langit dan isinya yang tertawa. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya mas sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, mengizinkan kita untuk meneruskan kehidupan sesuai dengan ketetapan dan hukum hakamnya, diridhoi oleh Allah segala usaha kita, dilimpahi dan juga rahmatnya selagi kita masih hidup di dunia untuk meneruskan kehidupan kita di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan baca istighfar dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.